Semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Perkenalkan, saya Dafa akan memandu jalannya acara kajian kali ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada kali ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, kajian. Keempat, sesi tanya jawab. Dan terakhir, penutupan. Memasuki acara pertama, mari kita buka dengan basmalah. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Faris. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahuna fid din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون Sadaqallahul azim. Masya Allah, syukran kepada Ananda Faris yang telah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita semua. Semoga dilimpahkan rahmat dan jaya serta amal baik bagi Ananda Faris dan bagi Ananda Faris yang membacakan dan bagi kita yang mendengarkan. Amin. Acara akan dilanjutkan dengan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Ali Makassar dengan tema memahami posisi mazhab fikih dalam peradaban. Kepada Ustaz Ali, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
asatidzah dan ustadzat, para ayah bunda serta para santri Mahdhara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, di agenda kajian bulanan wali santri pesantren Mahdhara yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini juga diikuti oleh para santri. Maka satu kenikmatan yang patut kita syukuri, dan dengan kenikmatan yang kita syukuri kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kebaikan, agar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita dengan anak-anak kita, dengan para santri kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, para ayah bunda dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita di pagi hari ini mengangkat tema dan pembahasan tentang memahami posisi madhab fikih dalam peradaban. Kenapa kita munculkan tema ini? Ya agar kita bisa mendudukkan terkait dengan madhab fikih ini apakah selaras dengan tujuan kita di dalam membangun peradaban Islam, atau justru kemudian madhab fikih menjadi penghalang atau penghambat kemajuan umat Islam. Nah, ini yang coba untuk kita dudukkan, sehingga pesantren Mahdhara dengan cita-cita yang besar, ya ingin menjadi hamba Allah pemakmur bumi dengan membangun kembali peradaban Islam, bisa mendudukkan posisi madhab-madhab fikih ini di posisi yang benar, dan juga nanti dikaitkan dengan pembelajaran di pesantren Mahdhara. Maka seperti apa urgensi dari pembelajaran fikih ini, dan model pembelajaran fikih seperti apa yang insya Allah akan kita pelajari di pesantren Mahdhara ini. Nah, di awal mungkin kalau kita berbicara tentang madhab fikih atau kemudian pendapat-pendapat dalam masalah fikih, terkadang ada omongan di saat orang Barat itu sudah berbicara tentang pendaratan di bulan, umat Islam itu masih membahas apakah menyentuh perempuan yang bukan mahramnya itu membatalkan wudu atau tidak. Nah, seolah-olah bahasan fikih ini menjadi pembahasan yang hari ini tidak layak untuk dibahas, dan justru seolah-olah pembahasan fikih ini menjadikan umat Islam terlihat terbelakang dibandingkan dengan peradaban-peradaban yang lain. Nah, sehingga apakah benar memang masalah-masalah fikih menjadi masalah-masalah yang tidak lagi layak untuk dibahas di zaman kita, atau sebetulnya yang jadi masalah bukan pembahasan fikihnya, tapi kita selaku umat Islam yang tidak bisa memposisikan madhab-madhab fikih ini di dalam mengarungi kehidupan, ya khususnya di zaman kita pada hari ini. Nah, ini yang perlu kita pahami dan kita dudukkan. Baik, sebelum lebih jauh membahas tentang madhab-madhab fikih, dan kalau kemudian kita bicara tentang madhab-madhab fikih, maka tidak lepas dari yang namanya perbedaan pendapat. Ya, karena memang tema fikih adalah tema yang berbicara tentang perbedaan pendapat. Ya, karena salah satu definisi fikih yang disampaikan oleh para ulama adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad.
Ya, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, memahami dan mengetahui hukum-hukum syar'i allati tariquhal ijtihad, yang wasilah untuk memahami hukum-hukum syar'i itu adalah ijtihad. Dan yang namanya ijtihad, ya maka membuka ruang untuk terjadinya perbedaan. Ya maka justru pembahasan fikih adalah pembahasan yang di situ terbuka lebar peluang untuk berbeda pendapat. Dan kalau tidak ada ruang untuk berbeda pendapat, ya justru itu bukan pembahasan ya dalam masalah fikih. Ya karena fikih tadi berkaitan dengan ijtihad. Nah, sehingga kalau ada ungkapan atau pertanyaan kewajiban sholat 5 waktu itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i atau madhab Hambali, ya bukan pendapat dalam 4 madhab. Kenapa? Ya karena sholat 5 waktu sebagai satu kewajiban itu sudah qat'i, bukan ranah ijtihad lagi. Ya maka ranah-ranah yang seperti itu bukan bahasan fikih. Nah maka fikih dasarnya adalah ijtihad dan membuka ruang untuk terjadinya perbedaan pendapat. Dan berkaitan dengan perbedaan pendapat, ya maka yang demikian itu adalah satu keniscayaan. Ya agar kita kemudian nanti bisa menentukan ya di mana letak pentingnya mazhab-mazhab fikih, maka kita perlu memahami di awal kalau perbedaan pendapat adalah satu keniscayaan. Para malaikat, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan akal tanpa syahwat, yang mereka itu tidak mungkin keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di surat At-Tahrim, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan setiap apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah maka Allah Subhanahu wa taala sifati para malaikat sebagai makhluk yang tidak mungkin maksiat, sebagai makhluk yang tidak mungkin durhaka, sebagai makhluk yang selalu taat kepada perintah-perintah Allah. Pertanyaannya, mungkin nggak sesama para malaikat ada perbedaan pendapat? Ya mungkin atau tidak, sesama para malaikat ada perbedaan pendapat? Tidak mungkin. Atau ternyata di kalangan para malaikat juga terjadi perbedaan pendapat. Di dalam kitab Sahih Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW pernah bercerita tentang kisah seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Kemudian laki-laki ini ingin bertaubat, maka ditunjukkan kepada rahib, seorang ahli ibadah. Kemudian dia bertanya, apakah saya bisa bertaubat? Ya maka kata rahib, tidak bisa. Maka yang dilakukan oleh laki-laki ini adalah membunuh rahib tersebut sehingga genap. Yang dia bunuh adalah ya 100 orang. Kemudian masih muncul keinginan untuk bertaubat, maka akhirnya ditunjukkan kepada seorang alim, ya seorang yang ahli ilmu. Kemudian dia bertanya apakah dia masih bisa bertaubat, ya maka disampaikan oleh ahli ilmu ini bahwasanya dia bisa bertaubat. Dan kemudian oleh ahli ilmu ini disarankan agar dia meninggalkan kampungnya. Kenapa? Karena kampungnya itu kampung yang tidak baik. Ya selama tinggal di kampung itu ya pasti akan seperti itu. Maka akhirnya laki-laki ini memutuskan untuk keluar dari kampungnya dan menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh ahli ilmu tersebut. Nah di tengah perjalanan apa yang terjadi?
Ya dikatakan dalam hadis itu baru setengah perjalanan, ya maka laki-laki itu meninggal. Nah ketika laki-laki itu meninggal, maka turun dua malaikat. Ya salah satunya malaikat rahmat dan juga yang berikutnya malaikat azab. Nah pertanyaannya, kenapa malaikat rahmat turun? Ya karena ingin membawa ruh orang tersebut ya menuju balasan yang baik, ya menuju rahmat Allah. Ya kenapa? Karena dia sudah bertaubat. Tapi kenapa malaikat azab juga datang? Ya karena malaikat azab merasa orang ini belum sampai pada tujuan dan belum berbuat amal ibadah apapun. Maka yang berhak untuk membawa adalah malaikat azab. Nah, bukankah para malaikat itu hanya menjalankan perintah dari Allah? Kenapa prakteknya ternyata di antara mereka terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat? Padahal malaikat. Terus bagaimana? Akhirnya ya Allah kirimkan malaikat yang lain dalam wujud manusia yang kemudian memberikan masukan. Ya kalau begitu diukur saja. Ya perjalanan antara ya jarak awal dia berangkat ya dengan tempat dia meninggal dan juga tempat meninggal dan tempat tujuan, mana yang lebih dekat? Dan ternyata lebih dekat ke tempat tujuan atau awal dia berangkat. Ya lebih dekat ke tempat tujuan. Nah sehingga akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, para malaikat ya ternyata berbeda pendapat di antara mereka. Ya cuma bedanya malaikat dengan kita nggak saling mencela mereka. Kalau kita mungkin ya lebih banyak mencelanya, lebih banyak ramenya, lebih banyak ributnya dibandingkan menyelesaikan masalahnya. Nah maka perlu belajar ya kepada para malaikat di dalam hal ini. Baik itu malaikat. Kemudian mungkin nggak di antara para nabi terjadi perbedaan pendapat. Kalau tadi malaikat, makhluk yang tidak punya hawa nafsu, makhluk yang tidak punya syahwat, terjadi perbedaan pendapat. Kalau para nabi, ya manusia yang mulia, manusia yang maksum, manusia yang terjaga dari perbuatan dosa, mungkin nggak para nabi itu berbeda pendapat? Mungkin. Lah malaikat saja mungkin kok gitu. Ya kalau tadi kan sebelum kita bahas malaikat mungkin, tidak mungkin, ternyata mungkin. Apa contohnya? Perbedaan pendapat di kalangan para nabi. Nabi Musa dengan Nabi Adam. Apa kasusnya? Ya, kalau kisah Nabi Musa dengan Nabi Adam adalah ketika Nabi Musa mempertanyakan kepada Nabi Adam ya tentang perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Adam sehingga akhirnya diusir dari surga. Coba Nabi Adam itu dulu nggak makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Mungkin hari ini kita masih tinggal di surga. Nah, tapi kan Allah sudah menegaskan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, ya Allah sudah tetapkan Nabi Adam akan menjadi khalifah di muka bumi. Ya apa jawaban Nabi Adam? Ketika ditanya oleh Nabi Musa dan dipersalahkan oleh Nabi Musa atas apa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ya bagaimana aku bisa yang menyalahi takdir yang sudah ditetapkan bahkan sebelum aku diciptakan. Dan yang menang siapa dalam perdebatan ini? Ya Nabi Adam. Berarti boleh dong berdalil dengan menggunakan takdir. Ya kenapa kok nggak hafal takdir Ustaz? Ya sudah, kalau begitu takdirnya dihukum.
Jadi takdir itu boleh dijadikan dalil manakala sudah terjadi di masa yang lampau dan kesalahannya sudah ditaubati, sudah selesai. Tapi kalau kemudian berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi, ya tidak boleh berdalil dengan takdir. Ya sama seperti ketika seseorang itu mencuri, kemudian dilaporkan, kenapa dia mencuri? Jawabannya takdir. Ya sudah, kalau begitu potong tangan dia karena itu juga takdir. Nabi Adam dengan Nabi Musa, perbedaan pendapat atau perselisihan kalau ini? Contoh yang lain ada. Kalau kita bicara fikih kan kita bicara hukum. Ada nggak dalam masalah hukum? Nah, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di surat apa? Di surat Al-Anbiya ayat yang ke-78. Wa Daud wa Sulaiman, dan kisah Daud dan Sulaiman, id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qawm, ketika keduanya memutuskan perkara ladang yang dirusak oleh kambing-kambing kaumnya. Ya, jadi dikatakan di dalam kitab-kitab tafsir, ya salah satu riwayat tentang kambing-kambing yang memakan pohon-pohon kurma, pohon-pohon anggur. Ya, jadi kambing lepas kemudian memakan pohon-pohon anggur, ya sampai habis daunnya, sampai habis batangnya, kemudian dilaporkan kepada Nabi Daud. Ya, maka keputusan Nabi Daud adalah menyerahkan kambing-kambing tersebut kepada pemilik tanaman. Sebagai apa? Sebagai ganti rugi. Setuju nggak dengan keputusan Nabi Daud? Setuju? Nah, Nabi Sulaiman punya pandangan yang berbeda. Ya, ketika ayahnya itu memutuskan yang demikian, maka beliau mengajukan usulan yang lain. Ya, dan ini kalau kita bahas tentang penyiapan ya seorang pemimpin, ya sejak awal memang Nabi Daud ini menyiapkan Nabi Sulaiman. Bahkan ketika beliau ya menjadi qadhi, menjadi pemutus perkara, ya juga menjadikan Nabi Sulaiman bersama beliau ya belajar memutuskan perkara. Nah, usulan Nabi Sulaiman ya tidak demikian. Bayangkan kalau kemudian pemilik ternak kemudian memakan pohon-pohon anggur yang pemilik ladang, kemudian hewan ternaknya diberikan kepada pemilik ladang. Lah terus pemilik ternaknya hidup mengandalkan apa? Nah, maka keputusan Nabi Sulaiman adalah untuk sementara waktu ladang-ladang tersebut dikelola dan ditanami kembali oleh pemilik ternak. Kemudian ternaknya diserahkan kepada pemilik ladang, ya kepada pemilik kebun untuk diambil manfaatnya. Dan nanti kalau kemudian pohon-pohon anggurnya itu sudah tumbuh kembali, sudah seperti sedia kala, maka ternak-ternak tersebut kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Dan pendapat mana yang lebih rajih? Pendapat Nabi Daud atau pendapat Nabi Sulaiman? Kok tahu? Ya, karena di ayat yang ke-79 Allah berfirman, "Fafahamna Sulaiman." Maka kami memberikan pemahaman yang lebih tepat kepada Nabi Sulaiman. Kalau kasus malaikat tadi yang lebih tepat adalah malaikat rahmat. Kok tahu? Karena dari malaikat yang Allah utus memberikan saran, ya maka
yang benar tadi adalah malaikat rahmat. Kalau dalam hal ini yang lebih tepat adalah Nabi Sulaiman, karena Allah menegaskan fahamna Sulaiman. Baik, jadi ternyata para nabi juga ada perbedaan pendapat di antara mereka. Kalau para sahabat Nabi mungkin nggak berbeda pendapat, tapi hadisnya sama. Hadisnya sama, tapi sahabat berbeda di dalam memahami hadis tersebut. Mungkin nggak? Hadisnya sama. Kalau hadisnya beda, mungkin. Ini hadisnya sama. Mungkin atau tidak? Mungkin. Contohnya apa? Iya kan? Salat asar di Bani Quraidah. Baik, ya jadi kisah tentang perang Ahzab, ya perang Khandaq, ketika kaum muslimin ya dikepung oleh gabungan pasukan Ahzab, ya Quraisy dan sekutunya, dan juga orang-orang Ghatafan, dan ternyata di dalam Madinah itu ada kelompok Yahudi yang masih tinggal, yaitu Bani Quraidah. Kalau Bani Qainuqa', Bani Nadir sudah diusir, tapi saat itu masih ada Bani Quraidah yang mereka membatalkan perjanjian dengan Nabi dan berkhianat. Ya, maka selesai pasukan Ahzab diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pulang. Ketika Nabi pulang, maka Nabi didatangi oleh Jibril. Ya, kemudian Jibril bertanya, apakah engkau meletakkan senjatamu padahal para malaikat belum meletakkan senjatanya? Ya, maka Nabi bergegas untuk melakukan pengepungan kepada Yahudi Bani Quraidah dengan mengatakan kepada para sahabat, ya, agar segera pergi ke perkampungan Bani Quraidah, dan pesan Nabi, la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali salat asarnya di mana? Di perkampungan Bani Quraidah. Nah, ternyata ketika para sahabat melakukan perjalanan ke tempat Bani Quraidah, waktu asar sudah mau habis. Lah terus gimana? Kira-kira kalau antum yang mendengar perintah itu, antum sholat asar di perjalanan, atau nanti saja ketika sampai di perkampungan Bani Quraidah baru sholat asar di sana? Yang mana kira-kira? Kalau kita di posisi para sahabat, ya, maka ternyata di antara para sahabat ada yang sholat di perjalanan. Ya, mereka memahami kan waktu sholat itu sudah ditentukan kan. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang beriman yang sudah ditentukan waktunya, sudah waktu asar jelas. Nah, berarti keinginan Nabi dengan menyampaikan seperti itu adalah agar para sahabat itu bergegas, bersegera, agar bisa sampai di perkampungan Bani Quraidah kemudian salat asar di sana. Tapi ketika sudah bergegas, bersegera, ternyata tidak ditentukan waktunya, sudah berarti sholat di perjalanan. Nah, sahabat yang lain yang mereka memahami zahir ya hadis tersebut, bahwasanya apapun yang terjadi mereka akan sholat di perkampungan Bani Quraidah walaupun waktu asar sudah lewat. Dan ketika mereka sudah sampai di sana di malam hari, nah mereka baru mengerjakan sholat asar. Kemudian dilaporkan kepada Nabi. Nah, Nabi membenarkan yang mana? Ya, Nabi tidak menyalahkan kedua-duanya. Berarti dua-duanya benar. Pertanyaannya, mungkin nggak Nabi itu menginginkan kedua-duanya, padahal antara satu dengan yang lain saling bertolak belakang? Mungkin nggak Nabi itu menginginkan kedua-duanya? Nabi ingin sholat asar di perjalanan dan juga ingin sholat asar di sana. Nggak mungkin. Tapi Nabi ingin satu, dan saat itu hak, dan hak itu la yata'addad,
hak itu satu, ya hak itu satu, dan hak itu la yata'addad, ya dia tidak berbilang. Tapi yang tahu hak atau tidak siapa? Kalau kasusnya seperti ini, ya Allah dan Rasulnya. Tapi memang membuka ruang tadi, ya untuk berijtihad. Makanya kalau di fikih itu bahasanya shawab dan khata, bukan hak dan batil. Ya shawab itu tepat sasaran. Ya shawab itu tepat sasaran. Ya dari kata al-shawab yusliku shawab. Ya isawab, shawab berarti dia tepat sasaran. Nah, orang yang benar itu namanya apa? Musibun. Itu laki-laki. Kalau perempuan, musibatun. Ya perempuan itu benar musibah, nggak benar juga musibah. Ya takdir perempuan. Ya kalau laki-laki musibun. Ya perempuan musibatun. Nah, kalau kemudian tidak tepat sasaran namanya khata. Ya khata, tidak tepat sasaran. Jadi bicara masalah fikih itu bukan hak dan batil, tapi shawab atau khata. Baik, yang benar yang mana? Nabi tidak menyalahkan keduanya. Berarti yang benar yang mana? Pertanyaannya, Nabi salat di mana? Nabi sholat di perkampungan Bani Quraidah, tapi waktu asar masih ada. Kan yang jadi masalah itu kan di perjalanan, tapi waktu asar masih ada, atau di perkampungan Bani Quraidah, tapi waktu asar sudah habis. Ya karena Nabi berangkat duluan, maka Nabi pesankan itu agar sahabat nyusul, dan agar cepat nyusulnya Nabi sampaikan seperti itu. Kalau bisa asar sudah sholat di sana. Ya misalkan kita janjian asaran di sana ya gitu. Nah, yang memahami maksud dari asaran di sana ya berusaha untuk asar di sana. Kalau waktunya mau habis, ya sholat sebelum waktu asar habis. Kecuali kalau kemudian yang mengatakan Nabi kan mungkin nggak bisa diselisih, dibantai, sudah berarti asarnya di sana. Tapi kalau yang mengatakan Ustadz, antum kira-kira milih sholat di perjalanan atau kata Ustadz pokoknya asaran di sana. Nah ala kulli hal, nah itu para sahabat berbeda pendapat walaupun hadisnya sama. Ya jadi jangan kemudian kita meyakini atau kemudian berpikiran perbedaan pendapat itu kalau hadisnya beda. Bahkan hadis yang sama memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Baik. Nah ini para sahabat. Kalau para ulama mungkin nggak berbeda pendapat. Dan kira-kira yang ikut Quran dan Sunnah yang mana? Kira-kira mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali yang ikut Al-Quran dan Sunnah? Ikut semua atau nggak ada yang ikut? Kalau menyentuh perempuan membatalkan wudu, ya menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, ya membatalkan wudu. Kira-kira sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Atau pendapat yang mengatakan nggak batal, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Baik. Mazhab Syafi'i berpendapat kalau seorang laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, maka wudunya batal. Dalilnya apa? Aula mastumut nisa, atau ketika kalian menyentuh perempuan. Baik, mazhab Hanafi mengatakan laki-laki yang menyentuh perempuan yang bukan mahramnya tidak membatalkan wudu.
Dalilnya apa? Sama, aula mastumun nisa, tapi maksudnya bukan menyentuh dalam arti menyentuh secara zahir, tapi menyentuh dalam arti yang lain. Ya, paham ya? Nah, kemudian mazhab Maliki mengatakan laki-laki ketika menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, kalau menyentuhnya itu pakai syahwat berarti batal. Tapi kalau tidak pakai syahwat berarti tidak batal. Dalilnya apa? Aula mastumun nisa. Jadi semua dalilnya sama, tapi pengambilan kesimpulannya berbeda. Nah, di dalam hadis kan dikatakan Nabi itu ketika sholat malam, saking sempitnya ruangan Nabi, maka Bunda Aisyah dalam posisi masih tidur, tapi ketika Nabi sujud itu tidak memungkinkan, kecuali dari Bunda Aisyah itu menarik kakinya. Nah, maka Nabi sholat malam, dan ketika hendak sujud, maka menyentuh Bunda Aisyah agar menarik kakinya agar Nabi bisa sujud. Nah, berarti ada ayat Al-Quran aula mastumun nisa. Kemudian ada riwayat tentang Nabi yang menyentuh Bunda Aisyah ketika beliau sedang sholat. Nah, kalau kemudian mazhab Maliki, kalau ayat Al-Quran aula mastumun nisa, berarti maksudnya adalah ketika menyentuhnya dengan syahwat. Nah, adapun Nabi ketika menyentuh Bunda Aisyah dalam sholat, kan nggak mungkin menyentuh dengan syahwat, makanya nggak batal. Makanya Nabi lanjut sholatnya. Nah, berarti mazhab Maliki mengambil dan mengkompromikan antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Nah, di usul fikih itu nanti ada namanya zahir. Nanti ada namanya ta'wil. Ada zahir, ada ta'wil. Sudah selesai siapa belajar usul fikihnya? Kan nanti ada nas, ada mujmal, kemudian yang kuat itu zahir, yang kuat itu ta'wil, dan seterusnya. Baik. Jadi zahirnya apa? Aula mastumun nisa, zahirnya adalah menyentuh atau makna yang lain. Kata aula mastumun nisa, makna zahirnya menyentuh atau makna yang lain. Zahirnya yang menyentuh. Nah, berarti mazhab Syafi'i mengambil zahir ayat dan menakwilkan hadis. Bisa jadi ketika Nabi sholat dan menyentuh Bunda Aisyah itu ada penghalangnya, selimutan, tidak menyentuh secara langsung. Nah, itu berarti kan menakwilkan. Berarti mazhab Syafi'i mengambil zahir ayat, menakwilkan hadis. Kalau mazhab Hanafi, kalau Nabi sholat tadi kemudian menyentuh Bunda Aisyah, namanya menyentuh, nggak ada penghalangnya. Berarti zahirnya Nabi menyentuh. Nah, adapun ayat aula mastumun nisa ditakwil, maksudnya bukan sekedar menyentuh, tapi maksud yang lain. Kan Maryam itu ketika akan dikabari akan punya anak, kan mengatakan bagaimana aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh orang. Apakah sedang disentuh bisa punya anak? Tidak. Nah, sehingga mazhab Hanafi mengambil zahir hadis, menakwilkan ayat Al-Quran. Jadi dalilnya sama, tapi cara pengambilan kesimpulannya berbeda. Jadi dalam hal ini yang ikut Al-Quran dan Sunnah siapa? Hanafi, Maliki atau Syafi'i? Semuanya. Nggak ada ulama itu yang berani, tidak ada ulama yang berani menetapkan hukum yang tidak berdasarkan Al-Quran atau hadis.
Tahu bedanya nas dengan dalil? Nas dengan dalil. Apa bedanya nas dengan dalil? Kalau nas itu Al-Quran dan hadis. Kalau dalil tidak terbatas pada Al-Quran dan hadis. Nanti ada turunannya. Ijma' juga dalil, qiyas juga dalil. Ya, kemudian syar'u man qablana, ya, al-istishab, ya, masalah musalah, kemudian al-istihsan dan yang lain-lain itu juga dalil. Nah, makanya kalau kemudian orang minta dalil, kemudian dikasih dalil, kan bukan Al-Quran, kan bukan hadis, ya dia nggak paham terhadap apa yang dia minta gitu loh. Ya, seandainya pun kemudian dikasih ayat Al-Quran, belum tentu dia paham tentang wajhu al-istidlal, ya, sisi pengambilan dalilnya. Makanya kadang ketika seseorang tidak kuat sisi pengambilan dalilnya, ayatnya benar, hadisnya benar, tapi kesimpulannya salah. Nah, ini juga akan masalah. Baik, ya, ala kulli hal. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira mazhab-mazhab fikih ini bermasalah atau tidak? Apakah disebabkan karena adanya mazhab-mazhab fikih ini umat Islam jadi terbelakang? Ya, karena ribut tadi dengan masalah perbedaan pendapat atau kemudian seperti apa? Dan apakah kemudian mazhab-mazhab fikih ini ya tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Atau justru mereka ini adalah ya para ulama yang kemudian menjadi rujukan ya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah? Baik, di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau ada masalah, nanyanya ke siapa? Ya, ke Rasulullah SAW. Entah itu kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran, atau kemudian beliau yang menjelaskan dengan sunnahnya. Mungkin nggak para sahabat berijtihad di zaman Nabi? Mungkin nggak sahabat berijtihad di zaman Nabi? Mungkin nggak sahabat berijtihad ketika mereka tahu ada pendapat Nabi? Nah, terus ngapain sahabat berijtihad ketika Nabi masih ada? Ya, mungkin ketika sahabat tidak sedang bersama Nabi. Kalau sahabat bersama Nabi kan gampang, tinggal nanya Nabi. Tapi kalau sahabat sedang jauh dari Nabi, nah maka mereka berijtihad. Apakah setiap orang berhak untuk berijtihad? Bahkan kelasnya adalah sahabat. Apakah setiap orang berhak untuk berijtihad dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Bahkan setelah sahabat. Tahu kisah dalam satu ekspedisi militer, ya, dalam satu syariah, ada salah seorang pasukan yang kepalanya luka. Ya, karena sebab peperangan itu kepalanya luka. Kemudian di malam hari dia bermimpi yang mengharuskan dia harus mandi wajib. Nah, masalahnya kan kepalanya luka. Apakah tetap harus mandi wajib atau boleh tayamum atau kemudian ada solusi yang lain? Nah, ketika dia tanyakan kepada teman-teman yang ada di situ, ya, kepada teman-temannya yang ada di situ, apa kata teman-temannya? Wajib mandi. Dan akhirnya dia mandi dan semakin parah lukanya, kemudian dia meninggal. Ketika mereka kembali kemudian dilaporkan kepada Nabi, maka Nabi marah. Ya, qataltumuhu, kalian telah membunuh dia. Kenapa kalian tidak bertanya? Ya, innama dawa'u al-'i as-su'al, sesungguhnya obatnya tidak tahu itu ya bertanya. Nah, berarti Nabi seolah mengingkari
ijtihad teman-temannya yang mengatakan dia harus mandi. Nah, berarti tidak semua orang layak untuk berijtihad. Nah, di kisah yang lain, di Sariyah Dzatus Salasil, ya, Sariyah Dzatus Salasil, yang menjadi pimpinannya adalah Amr bin As. Ya, kalau tidak salah Nabi mengirimkan 300 pasukan bersama beliau untuk mengintai ya kondisi musuh. Kemudian Amr bin As merasa ini pasukan kita masih kurang, maka minta tambahan pasukan. Maka Nabi kirimkan 200 pasukan lagi yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan juga di antara 200 pasukan itu nanti ada Abu Bakar, ada Umar. Nah, Nabi sudah berpesan ya kepada Abu Ubaidah, kalau terjadi perselisihan maka ikuti apa yang disampaikan oleh Amr bin As, karena dia pimpinan awal. Dan Amr bin As membuat kebijakan, tidak boleh di antara pasukan kaum muslimin menyalakan api, padahal ya sedang dingin kondisinya. Tapi kebijakan Amr bin As tidak boleh menyalakan api. Nah, masalahnya apa? Ya, Amr bin As mimpi basah yang mengharuskan dia mandi. Tapi karena sangat dingin dan tidak boleh menyalakan api, ya akhirnya dia tidak mandi. Dia hanya tayamum saja. Nah, kalau dia jadi makmum sih gak ada masalah kan? Nah, masalahnya dia jadi imam. Ya, maka Umar menolak. Ya, dengan mengatakan, ya kamu bukan pimpinan saya Abu Ubaidah. Ya, jadi Umar masih mencari celah untuk tidak menjadi makmumnya Amr bin As. Ya, cuman Abu Ubaidah sudah dipesani oleh Nabi kalau terjadi perselisihan ikuti Amr bin As. Nah, terpaksa seluruh sahabat sholat di belakang ya Amr bin As yang dalam kondisi janabah dan hanya tayamum dan tidak mandi. Nah, kemudian ketika di pagi harinya mereka melakukan penyerangan terhadap musuh, kemudian musuh itu kalah dan lari mereka. Kemudian Amr bin As membuat kebijakan dilarang mengejar musuh yang lari. Dan sahabat kan sedang merasa di atas angin nih, kita menang, kenapa membiarkan musuh lari? Nah, maka catatan-catatan itu dilaporkan kepada Nabi. Ya, karena Amr bin As itu baru beberapa bulan masuk Islam dia. Tapi Nabi muliakan dengan yang menjadi pemimpin Sariyah ekspedisi militer. Ya, karena Nabi juga tahu karakternya. Ini kalau bukan Amr bin As, ya mungkin kalau malam-malam dingin udah deh nyalain api, bahaya nggak? Lah, alasan Amr bin As kenapa tidak boleh menyalakan api? Karena musuh itu jumlahnya banyak. Jangan sampai tahu keberadaan kaum muslimin. Ketika muslimin menyalakan api, musuh tahu, bahaya. Jadi Amr bin As itu tegaan orangnya. Ini kalau kita kan nggak tega, kasihan ya. Ya, gara-gara kasihan membahayakan. Maka Nabi tahu siapa yang cocok jadi panglima ya saat itu. Kemudian alasan kenapa Amr bin As itu melarang sahabat mengejar musuh, karena jumlah musuh lebih banyak. Dan kalau sahabat ya terpisah-pisah, maka bisa jadi musuh bisa berbalik. Dan itu membahayakan kaum muslimin. Dan kenapa Amr bin As ya hanya tayamum? Ya, kenapa dia mengatakan ya karena sedang dingin. Ya, tidak memungkinkan untuk ya memasak atau merebus atau menghangatkan air, ya sehingga sudah dia tayamum. Dan jelas dalam Al-Quran Allah melarang wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Maka mandi di kondisi seperti itu ya bunuh diri. Ya, dan Nabi tersenyum menandakan setuju dengan ijtihadnya Amr bin As. Baik. Nah, Amr bin As ijtihad, Nabi setuju. Sahabat yang tadi ijtihad juga, Nabi marah. Nah, berarti menandakan tidak semua orang itu punya kapasitas untuk mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan Hadis. Ya, ada kriteria. Maka
Apakah para sahabat itu semuanya mujtahid? Tidak. Tidak semua sahabat itu mujtahid. Apakah semua sahabat mulia? Iya. Tapi kemuliaan itu tidak ya selalu menjadikan mereka itu seorang mujtahid. Nah, maka di antara para sahabat juga ada ulamanya, ada mujtahidnya. Baik, ya ala kulli hal, ya tidak semua orang berhak memahami Al-Quran dengan pemahaman dia sendiri. Tapi ada di antara orang-orang yang punya kualifikasi sebagai mujtahid yang bisa menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Tapi jelas di dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahlu dzikr, ya ulama, kalau kalian tidak tahu. Baik. Nah, makanya nanti di zaman para sahabat sudah ada belum mazhab fikih. Terus bagaimana orang-orang itu menjalani kehidupannya? Kalau ada masalah terkait hukum syar'i, kemana mereka bertanya? Nah, mereka bertanya kepada ulamanya para sahabat. Apakah harus terikat dengan satu orang? Ya enggak, mana yang paling memungkinkan. Makanya kan sahabat itu nanti tersebar. Kalau di Irak, di Basra, yang menjadi rujukan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalau di Mekah, ya nanti ada Abdullah bin Abbas. Kalau di Madinah, ya siapa? Ya nanti ada Abdullah bin Umar. Ya walaupun ada beberapa sahabat yang lain juga. Ya tapi kan terkenal. Kalau dalam masalah fikih, ya ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas. Ya sampai ada ungkapan, walaupun ini masih bermasalah ungkapannya. Ya kan permintaan Abu Ja'far Al-Mansur kalau tidak salah kepada Imam Malik agar dibuatkan atau disusunkan satu kitab yang akan dijadikan sebagai rujukan, ya dengan cara menjauhi tasahulnya Abdullah bin Abbas, kemudian tasyadudnya Abdullah bin Umar, dan syududnya Abdullah bin Mas'ud. Ya tapi mungkin nggak Abdullah bin Abbas itu tasahul, menggampang-gampangkan. Enggak. Ya, apakah kemudian Abdullah bin Umar itu tasyadud dalam artian kemudian keluar dari batasan syariat? Ya tidak juga. Apakah kemudian Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang yang syad, yang nyeleneh? Kan tidak juga. Ya, tapi corak fikihnya itu memang ada perbedaan ya dari masing-masing ya mereka. Pertanyaannya, sahabat itu kalau ada masalah, ketika nanyanya ke Abdullah bin Abbas, apakah selamanya harus ke Abdullah bin Abbas? Atau tergantung kemudahan? Ya ketemu Abu Bakar ya nanya Abu Bakar, ketemu Umar ya nanya Umar, ketemu Abdullah bin Mas'ud ya Abdullah bin Mas'ud. Ya siapapun sebetulnya nggak ada masalah. Ya tidak terdekat. Nah, dari ulama-ulama para sahabat ini kemudian menjadi cikal bakal madrasah. Ya berarti semakin terlihat ya coraknya karena sudah menjadi madrasah. Ya madrasah ahli Kufah, madrasah ahli Makkah, madrasah ahli Madinah. Ya sampai kemudian akhirnya menjadi satu mazhab. Ya jadi mazhab itu dia sudah ada metodologi di dalam pengambilan hukumnya dan juga dikaji secara menyeluruh. Ada nggak hari ini pendapatnya Umar bin Khattab misalkan? Ada, tapi apakah keseluruhan masalah fikih punya? Kan tidak. Ya makanya ya karya-karya ilmiah entah S2 entah S3 itu kan mengumpulkan pendapat para sahabat. Misalkan fikih Aisyah radhiyallahu anha, ya pendapat fikih Khalifah Umar bin Khattab, ya kemudian pendapat fikih siapa? Tapi ini pendapat, ya tidak menjadi satu metodologi yang utuh dalam ya satu mazhab. Baik, mazhab itu satu atau banyak? Atau hanya 4 seperti yang ada di kita? Nah, mazhab itu sangat banyak. Ya, mazhab itu sangat banyak.
Dan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan rentang waktu awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat paling tidak ada 13 mazhab yang masyhur. Apakah hanya ada 13? Enggak, banyak, tapi yang masyhur ada 13. Ya, sebutkan 3 saja selain 4 mazhab. Yang kita ketahui 3 saja selain 4 mazhab, kan ada 13. Seperti siapa? Ada ulama namanya Al-Auza'i. Di mana mazhab beliau berkembang? Di Syam. Yang mazhab Al-Auza'i dia di Syam. Dan sempat beredar di Andalusia sebelum digantikan mazhab Maliki. Baik, ada Laith bin Sa'ad. Di mana? Di Mesir. Ya, di mana Imam Syafi'i mengatakan Al-Laith afqah min Malik. Ya, Imam Laith itu lebih faqih daripada Imam Malik, hanya muridnya itu tidak mau mengkaji dan menyebarkan mazhabnya. Ya, Laith bin Sa'ad. Laith bin Sa'ad. Ya, kemudian ada Dawud al-Dhahiri, pendiri mazhab Dhahiri. Dahulunya dia bermadzhab Syafi'i, cuman akhirnya dia berdiri sendiri mendirikan mazhab Dhahiri. Kalau Imam Bukhari mazhabnya apa? Imam Bukhari mazhab fikihnya apa? Yang Syafi'i mengklaim beliau Syafi'i, yang Hambali mengklaim ya beliau Hambali, karena muridnya Imam Ahmad bin Hambal ya dalam ilmu hadis. Tapi sebagian ulama mengatakan Imam Al-Bukhari itu punya mazhab fikih sendiri, tapi memang tidak berkembang, tidak menyebar, karena beliau secara level itu mujtahid, tidak harus kemudian ikut pendapat ulama yang lain. Nah, sehingga kemudian hari ini dikaji tentang fikih Imam Al-Bukhari dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kan beliau itu membuat judul-judul. Nah, dari judul-judul yang beliau buat itu sebetulnya mencerminkan pemahaman dan fikih beliau. Dari judul di dalam ya Sahih Al-Bukhari. Baik, jadi ala kulli hal ya banyak mazhab itu. Ya, termasuk Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, awalnya bermadzhab Syafi'i, kemudian nanti mendirikan mazhab sendiri, mazhab At-Tabari. Ya, saya Pak Ibnu Jarir ya penulis kitab tafsir At-Tabari. Baik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan di zaman kita untuk Ahlussunnah wal Jamaah yang masih tersisa adalah 4 mazhab. Ya, kan nanti ada mazhab Syiah dan nanti ada mazhab Khawarij. Ya, dalam masalah fikih, mazhab itu kan ada mazhab dalam akidah, ada mazhab dalam fikih. Kalau dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah ada Hanafi, kemudian Maliki, ya Syafi'i, kemudian Hambali. Kalau dalam Syiah itu ada mazhab Ja'fari yang nisbat kepada Ja'far As-Shadiq. Ya, kemudian ada Zaidi, ya Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin dalam fikih. Kemudian ada mazhab Ibadiyah. Nah, ini kelompok Khawarij, itu mereka mazhab fikihnya Ibadi. Ya, cuman ya kita 4 tadi itu. Pertanyaannya, mungkin nggak Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya agar
ya Al-Quran dan hadis itu hilang. Enggak kan Allah jaga kan? Nah, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran dan hadis? Ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya berarti dengan madzhab-madzhab fikih itu. Kan dari sekian madzhab kemudian Allah sisakan 4 ini kan? Ya berarti memang sudah teruji dia. Ya dari sejak tahun berapa sampai ada zaman kita? Kalau Imam Abu Hanifah lahir tahun, ya pendiri madzhab Hanafi, lahir tahun berapa? Ya beliau lahir tahun 80 Hijriah. Ya kemudian wafat tahun 150 Hijriah. Berapa usia beliau ketika meninggal? 70. Ya syabab langsung bisa ngitung kan? Ya kalau nggak ngitung nanti daurah numerik lagi. Baik, kemudian Imam Malik lahir tahun berapa? Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, kemudian wafat tahun ya 179. Berapa usia beliau ketika meninggal? Berapa? 82 coba dihitung lagi. 93 wafatnya 179. Berapa banyak? Berapa usia beliau ketika meninggal? 86. Baik, jadi 82 atau 86? 86. Panjang ya usianya ya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, berbarengan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Ya Imam Abu Hanifah meninggal, nah Imam Syafi'i lahir di tahun itu. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bahkan di hari yang sama, tapi ini terlalu berlebihan. Kalau sampai mengatakan di hari yang sama, enggak di tahun yang sama. Wafat tahun 204. Berapa usia beliau ketika meninggal? Ya, 54. Masih muda sekali beliau. Tapi fikihnya luar biasa. Ya, kalau Imam Abu Hanifah kan panjang dari 70 tahun. Imam Malik lebih panjang lagi. Ya, 86 tahun. Imam Syafi'i 54 sudah meninggal. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lahir 164. Ya kemudian wafat 241. Berapa usia beliau ketika meninggal? Berapa ya? 164 wafat 241. Pakai cara ngitung yang gini ya. Berapa banget? Berapa tahun? Ya nanti ujian matematikanya ya dengan soal cerita ya tentang tadi tahun kelahiran dan wafatnya para ulama. Berapa tahun? Berapa dinanya? 70? 80? Ini kenapa para ulama bisa berbeda pendapat ini? Ini para ulamanya. Berapa? 77. Ya, coba 164 lahir, wafatnya 241. Baik, ya 77. Baik, berarti yang paling singkat usianya siapa? Imam Syafi'i. Ya, tapi
Ya semuanya luar biasa ya. Tapi mazhab Syafi'i ini juga luar biasa. Makanya kalau tadi ya aula mastumun nisa itu kalau kita pakai pendekatan yang tadi secara fikih kan perbedaannya seperti itu. Ada kaidah hari ini kalau kemudian kita tadabburi Al-Qur'an adalah la taraddu fil Qur'anil Karim. Tidak ada sinonim dalam Al-Qur'an. Ya, tidak ada sinonim dalam Al-Qur'an. Nah, ada kata lamasa artinya menyentuh. Ada kata masa yang juga artinya menyentuh. Dan nggak mungkin kata lamasa dan masa itu artinya sama. Pasti beda. Ya kan Al-Quran itu punya kosakata tersendiri. Nah Maryam itu ketika tadi dikatakan akan punya anak, apa kata Maryam? Walam yamsasni basyar. Aku belum disentuh orang. Menggunakan kata masa ya masuk. Artinya apa? Artinya tadi hubungan suami istri. Nah, berarti kalau masa ya masuk adalah ya digunakan untuk makna hubungan suami istri. Berarti kalau la masa berarti sentuhan kulit dengan kulit. Ya walaupun pendapat fikihnya tadi seperti itu dalilnya, tapi kalau hari ini kita kaji lebih dalam lagi, nah itu begitu. Ya bukan berarti kemudian apa? Oh ini sengaja merojekan yang Syafi'i, enggak gitu. Ya makanya di kitab apa Lataif Quraniyah itu disebutkan itu. Ya beda la masa dengan masa. Ya juga Imam Syafi'i itu sangat detail. Ya ketika membahas sesuatu. Ya contohnya kasus begini. Kira-kira hukum fikih dari surat Al-Lahab yang bisa kita ambil apa? Hukum fikih dari surat Al-Lahab. Hukum fikih yang diambil dari surat Al-Lahab. Hukum fikih ya, bukan hukum yang lain. Wah, pulas dan istrinya masuk neraka. Nah, itu bukan hukum fikih. Fikih itu nggak bahas neraka dan tidak neraka. Beda dengan fikih hari ini. Yang bahas fikih tapi ujungnya yang tidak sependapat ke neraka. Nah, itu bukan karakter ulama zaman dulu. Nah, Imam Syafi'i dari surat Al-Lahab itu menyimpulkan kalau ada suami istri menikah yang saat pernikahan mereka bukan beragama Islam, kemudian akhirnya kedua-duanya masuk Islam, apakah perlu nikah ulang atau tidak? Kan menikah dengan cara agamanya kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam, perlu nikah ulang atau tidak? Ya tidak perlu nikah ulang. Kenapa? Ya karena Allah itu mengakui istrinya Abu Lahab sebagai istrinya. Wa mra'atuhu dan istrinya. Pertanyaannya apakah Abu Lahab dan istrinya itu menikah dengan cara Islam? Tidak, tapi Allah bilang istrinya. Ya sudah, berarti ya Allah mengakui pernikahan mereka. Sehingga karena Allah mengakui pernikahan mereka, sehingga ketika nanti ada orang seperti itu masuk Islam, sudah tidak perlu nikah ulang. Ya tidak perlu nikah ulang. Ya selama di dalam agama mereka diakui pernikahan mereka. Kan Islam itu tadi mengakui apa yang berlaku pada agama yang lain. Boleh nggak orang Islam itu memiliki khamr? Minuman keras, bukan es batu, bukan. Boleh nggak orang Islam punya minuman keras disimpan di rumahnya? Ya kita berkunjung ke rumah tetangga kita. Pak itu apa? Di botol yang bagus itu. Oh, itu khamr sejak zaman purba. Ya, jadi baru dicium sudah mabuk. Nah itu kalau kita ambil, kita banting, kita hancurkan, secara fikih wajib ganti nggak kita? Wajib ganti nggak kita? Enggak, karena di Islam tidak boleh punya khamr.
Nah, tapi kalau tetangga kita itu non muslim, punya khamar kemudian kita ambil, kita banting, nah secara fikih kita wajib ganti. Atau tetangga kita muslim punya babi, kita bunuh, nggak wajib ganti. Tapi kalau non muslim punya babi kita bunuh, ya wajib ganti. Ya, tapi kalau kemudian tadi tetangga muslimnya lapor polisi, ya kita disuruh ganti. Ya, karena tidak menggunakan hukum Islam. Baik, ya ala kulli hal begitu. Ya ala kulli hal begitu. Baik, jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dan Sunnah yang melalui ya para ulama ini. Nah, apa hukum mengikuti satu mazhab saja? Boleh atau tidak boleh? Ya, jadi mengikuti satu mazhab boleh atau tidak boleh? Wajib atau tidak wajib? Ya, tidak wajib bagi kita mengikuti satu mazhab, tidak wajib. Tapi boleh nggak kita ikut satu mazhab saja? Boleh. Ya, karena tadi ya paling mudah misalkan untuk kita pelajari. Ya, kemudian mungkin kita merasa di antara mazhab yang lain ini lebih rojih, bukan maksum ya, tapi lebih rojih misalkan. Ya, dan mazhab itu kan bukan produk satu dua orang, dia produk banyak ulama yang dikaji tadi, bahkan ya setiap generasi tadi dikaji terus menerus. Nah, makanya dalam mazhab itu kan nanti ada beberapa tingkatan mujtahid. Kalau di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ya disebutkan beberapa tingkatan mujtahid. Ada mujtahid mutlak, mustaqil. Mujtahid mutlak itu berarti bisa mengambil kesimpulan secara langsung dari Al-Quran dan hadis, dan dia mustaqil karena dia punya metodologi sendiri. Nah, contohnya seperti siapa? Nah, 4 orang imam pendiri mazhab itu mujtahid mutlak, mustaqil. Tapi ada mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Dia bisa berijtihad sendiri, mendirikan mazhab sendiri, tapi dia ghairu mustaqil. Dia tidak independen, dia mengikuti metodologi gurunya. Ya, jadi misalkan Imam Syafi'i punya usul fikih. Dan Imam Syafi'i ketika menyimpulkan hukum fikih berdasarkan usul fikih yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kemudian muridnya Imam Syafi'i secara kelayakan mungkin dia layak untuk mendirikan mazhab sendiri, tapi dia tidak mempunyai metodologi tersendiri. Dia ikut metodologi gurunya, walaupun terkadang hasil kesimpulannya tidak selalu seperti pendapat gurunya. Jadi bahkan guru dengan murid itu ya biasa, beda pendapat. Dan terkadang metodologi usul fikihnya sama, tapi hasil kesimpulannya berbeda. Ya, hasil kesimpulannya berbeda. Nah, ini murid-murid utama dari ya para imam itu. Kemudian nanti ada namanya mujtahid muqayyad. Dia tidak mustaqil, muqayyad. Ya, sebagian menyebut mujtahid tahrij. Ya, sebagian mengatakan mujtahid fil madhab. Jadi mereka ini mujtahid tapi tidak berijtihad terhadap masalah yang sudah ada hukumnya. Mereka berijtihad di dalam satu madhab ketika belum ada ijtihad dari ulama-ulama sebelumnya. Dan ini jumlahnya lebih banyak. Nah, kemudian ketika sudah banyak kan tadi pendapat di antara ulama-ulama madhab, kemudian ada namanya mujtahid tarjih. Jadi ditarjih tadi pendapat-pendapat yang ada untuk diambil sebagai pendapat resmi dalam satu mazhab. Ya, makanya Imam Ar-Rafi'i, Imam Nawawi itu levelnya mujtahid tarjih. Ya, beliau hanya mentarjih pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i mana yang kemudian sesuai dengan metodologi Imam Asy-Syafi'i, sehingga
pendapatnya bisa dijadikan sebagai pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Mungkin nggak Imam Nawawi punya pendapat yang pendapatnya itu tidak mencerminkan mazhab Syafi'i. Mungkin ketika beliau tidak gunakan metodologi dalam mazhab Syafi'i. Contohnya, dalam mazhab Syafi'i, babi itu najisnya mughalladh. Babi itu najisnya mughalladh. Semua tubuh babi. Sama kayak anjing juga najisnya mughalladh. Semua tubuh anjing. Bukan hanya air liurnya, semua tubuhnya. Kalau basah kemudian tersentuh, maka dia najis mughalladh. Nah, kalau anjing kan jelas kan ayat hadisnya kan. Kalau babi, kalau kita menyebut anjing, konotasinya baik atau buruk? Jadi kita NG-nya diganti R atau diganti yang lain. Ya intinya nggak boleh ngatain ya, walaupun itu anjing nggak boleh dikatain anjing. Apalagi bukan anjing. Ya anjing saja nggak boleh dikatain anjing, apalagi anjing. Ya dulu sempat kita singgung. Ya jadi Imam Tajuddin As-Subki, ya ayah beliau Imam Taqiyuddin As-Subki ini juga ya seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Ya ketika masih muda, ya Imam Tajuddin As-Subki ya sedang belajar di rumahnya, tiba-tiba ada anjing yang masuk dalam keadaan basah. Ya kemudian dia membibas-bibaskan bulunya, nah, itu kan nyipratnya kemana-mana. Nah maka dalam mazhab Syafi'i kan ini najisnya najis mughalladh. Ya maka beliau marah ya dengan mengusir anjing itu dengan mengatakan dasar anjing anaknya anjing. Nah itu dimarahi bapaknya. Ya kemudian beliau mengatakan kan benar dia anjing dan anaknya anjing. Justru aneh kalau kemudian dasar babi anaknya babi. Kan anjing anaknya anjing. Iya, tapi ketika engkau mengatakan anjing anaknya anjing, itu tidak sedang menunjukkan hakikat hewan itu anjing, tapi sedang ngatain. Nah jadi bayangkan anjing saja nggak boleh loh dikatain anjing, apalagi yang bukan anjing. Ya jangan suka ngatain orang lain anjing. Nah ya ala kulli hal, anjing ini di Al-Quran kan ada yang konotasinya negatif, ada yang konotasinya positif. Kalau disebut babi pasti negatif. Berarti babi itu lebih anjing daripada anjing. Maka kalau anjing itu najisnya mughalladh, berarti babi juga mughalladh. Ya tapi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya Imam Nawawi mengatakan dalil yang mengatakan babi itu najis mughalladh itu enggak kuat. Tapi dalam mazhab Syafi'i najisnya mughalladh. Maka ulama mengatakan biarkan itu menjadi pendapat pribadi Imam Nawawi, bukan pendapat resmi mazhab. Walaupun dalam menetapkan pendapat resmi rujukannya adalah Imam Nawawi. Baik, ya ala kulli hal begitu. Jadi Imam Nawawi lahir tahun berapa? Ya, tahun 631 ya Hijriah, wafat tahun 676. Berapa tahun? 631, wafat 676. 45 tahun. Jadi Imam An-Nawawi meninggal di usia 45 tahun dengan semua karyanya. Ya dengan semua karyanya. Ya, antum disuruh menyebutkan 3 karyanya, bisa. Ya kalau yang Quran apa? Karya Imam Nawawi dalam ilmu Quran. At-Tibyan fi adabi hamalatul Quran. Kalau hadis Arba'in, hadis Riyadhus Shalihin. Kalau fikih yang Minhajut Talibin. Terus ya nanti ada Rawdatul Talibin.
ya, Majmu' Syarah Muhadzab dan yang lain-lain. Baik, ya ala kulli hal Imam Nawawi yang masih muda juga beliau wafat. Baik, selevel ya sekelas Imam Nawawi hanya mujtahid tarjih. Baru yang berikutnya mujtahid fatwa. Hanya memfatwakan pendapat-pendapat mu'tamad. Nah, di bawah itu namanya muqallid. Taklid. Baik, pertanyaannya, kenapa ya Imam Nawawi itu tidak menjadi mujtahid mutlak mustaqil? Kenapa ulama-ulama pasca ya imam-imam mazhab itu mereka hanya mengikuti mazhab-mazhab yang ada? Kenapa mereka tidak mendirikan mazhab sendiri? Dan seandainya harus berijtihad, minimal ijtihad yang belum ada hukumnya. Ya, kenapa Imam Al-Ghazali itu bermadzhab Syafi'i? Kenapa dia tidak mendirikan mazhab Ghazali misalkan? Imam Nawawi mendirikan mazhab Nawawi. Kenapa harus ikut mazhab Syafi'i? Dan ulama-ulama yang lain ikut mazhab yang lain. Nah, maka disinilah kemudian pentingnya kita memahami. Ya, dalam banyak ilmu itu ada estafet. Mungkin gak Imam Al-Ghazali itu mendirikan mazhab sendiri dengan kapasitas keilmuan beliau? Mungkin. Tapi buat waktu ngapain? Toh seandainya mendirikan mazhab sendiri gak akan keluar dari pendapat yang sudah ada. Ya, gak akan keluar dari pendapat yang sudah ada. Nah, itu kemudian ya harus mendirikan mazhab baru itu ya, buang-buang waktu, buang-buang energi. Nah, maka ulama itu saking memahami tentang pentingnya waktu dan target-target keilmuan yang harus dikejar, bahkan mereka rela untuk tadi tidak mendirikan mazhab secara ulang, tapi hanya melanjutkan dari apa yang sudah dirintis oleh ulama-ulama sebelumnya. Bayangkan kalau kita di Mahdharah, target keilmuannya kan ilmu tentang Allah, ya, ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Ini fikih masuk di sini. Kemudian ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, fikih ini ya hari ini banyak dikaji tidak utuh. Dan ketika dikaji tidak utuh tadi karena kita sok-sokan, ya merasa kita ini layak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, langsung ijtihad sendiri. Nah, giliran ketemu satu permasalahan ribut, ya, jadi yang benar itu tadi kalau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya membatalkan wudu atau tidak? Yang ikut pendapat membatalkan wudu sudah silakan diamalkan. Kemudian yang mengatakan tidak batal ya sudah silakan diamalkan. Kemudian kita harus debat ulang untuk meyakinkan agar orang tadi itu ikut pendapat kita, mustahil. Ya, ulama saja yang bikin pendapat itu nggak selesai kok di mereka. Dan seandainya Allah ingin di dalam agama Islam itu tidak ada perbedaan pendapat, Allah pasti akan jadikan seluruh ayat Al-Quran itu qat'iyyud dilalah. Pasti. Tapi Allah jadikan tadi sebagian ayat itu dhanniyud dilalah. Ya, artinya Allah membuka ruang untuk terjadinya perbedaan pendapat. Sama dalam hadis juga demikian. Kalau kita paksakan satu, ya nggak bisa. Kemudian nggak usahlah kemudian kita itu ikut satu mazhab, yaitu taklid, ya harus ditarjih. Kemudian masing-masing ormas mentarjih, anggota ormasnya ikut pimpinannya. Lah sama saja gitu loh. Lah penting mana ikut pendapatnya ya pimpinan ormas atau ulama-ulama mazhab fikih? Ya, kalau kemudian dalilnya nggak ikut mazhab itu gara-gara tadi khawatir taklid buta. Lah sama kemudian kalau ikut pimpinan ormasnya ya taklid buta juga. Kecuali seluruh ormas dibebaskan tadi, anggota ormas dibebaskan ijtihad sendiri. Nah, itu baru benar kalau kemudian maksudnya tadi melarang ikut mazhab karena dikhawatirkan taklid buta. Ya tidak demikian. Nah, makanya sudah hari ini yang ada sudah kita pelajari itu. Ya, dalami dengan sangat mendetail. Kalau kemudian kita pahami dengan sangat mendetail, ya hari ini muncul permasalahan-permasalahan yang baru. Kalau kemudian fikih kita kuat, ya kemudian kita akan bisa berijtihad terhadap masalah-masalah yang baru. Lah fikih yang ada saja nggak kita kuasai kok gitu. Nggak kokoh fikih kita, bagaimana kemudian kita menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang belum ada hukumnya. Nah, intinya tadi memang tidak wajib ikut satu mazhab,
Tapi tidak terlarang juga belajar satu mazhab. Kalau kemudian belajar mazhab yang lain juga silakan, nggak ada masalah kalau kemudian masih memungkinkan. Tapi kan kita mengukur waktu kita. Hidup kita ini nggak panjang, sedangkan keilmuan harus kemudian terus dinaikkan. Nah makanya urusan fikih harus selesai agar apa? Agar generasi kita itu di tingkatan ilmu yang ketiga itu banyak berkontribusi. Kalau kemudian hari ini belajar tingkatan ilmu yang ketiga, fikihnya nggak kuat, kemudian ngaji di masjid, ketemu pendapat fikih, kemudian akhirnya udah saya nggak usah kuliah debat masalah fikih, dia fikihnya nggak kuat, kuliahnya ditinggalkan. Nah kita nggak ingin itu. Nah di Mahadharah terus yang dipelajari fikih apa? Ya silakan kalau kemudian dalam hal keseharian, ya dalam hal praktek keseharian masing-masing dengan pilihannya. Yang dari NU ya silakan dengan ke-NU-annya, dari Muhammadiyah juga silakan dengan ke-Muhammadiyahannya, yang persis juga dengan kepersisannya, yang lain-lain juga demikian. Nah, ya saya dari latar belakang Muhammadiyah. Ya berarti mazhab tarjihi. Ya cuman ya tadi ketika saya merasa oh ini perlu didudukkan, ya berarti ya hari ini saya merasa kita butuh kembali ke mazhab Syafi'i. Ya karena kita di Indonesia, mungkin kalau kita di Saudi kita akan kembali ke mazhab Hambali. Kalau kita mungkin di India kita akan mengatakan kita akan kembali ke mazhab ya Hanafi, atau di Pakistan, ya negara dengan Muslim terbesar di dunia, bukan di Indonesia. Ya, atau kemudian di Afrika Utara, di Maroko, di Libya, mungkin ya kan kembali ke mazhab Maliki. Jadi ketika nanti di Mahadharah kita tetapkan mazhab Syafi'i, bukan karena saya oh itu jangan-jangan ustadznya NU. Enggak, saya dari Muhammadiyah. Ya, tapi karena kita butuh jadi peradaban ini dibangun ya dengan benar, sudah. Ya kita kembali tadi ke mazhab yang paling memungkinkan untuk kita ikuti, yaitu mazhab Syafi'i. Nah makanya yang dasar, insya Allah nanti kita siapkan buku yang bisa dijadikan pegangan orang tua, yang di situ mengajarkan mazhab Syafi'i. Yang dasar. Praktiknya di rumah silakan dengan masing-masing. Nah kalau yang syabab nanti fikihnya insya Allah, kan kalau sekarang baru pondasi keilmuannya ya usul fikih, kemudian ulum tafsir, ya ulumul hadits, ya nanti fikihnya insya Allah kita pakai kitab Fathul Qarib Al-Mujib, ya Ibnu Qasim Al-Ghazi, ya syarah Matan Ghaya wa Takrib, ya Abu Suja. Jadi Abu Suja kan banyak dikaji. Nah salah satu syarahnya adalah ya syarah Ibnu Qasim Al-Ghazi, ya Fathul Qarib Al-Mujib. Nah, kenapa kita pakai ini? Karena untuk matan Abi Suja kan banyak dikaji dan banyak syarahnya. Ya kalau di pesantren kan ada Kifayatul Ahya, ya nanti ada Al-Iqna', ya Al-Iqna' fi Hal Al-Fard, matan Abi Suja itu juga bisa dijadikan rujukan oleh gurunya. Nah, kemudian Fathul Qarib Al-Mujib ini juga nanti ada hasiah-hasiah yang ditulis oleh para ulama. Nah itu juga bisa dijadikan rujukan. Jadi minimal mempelajari kitab ini saja sudah banyak hal yang kemudian bisa dikuasai. Nah paling ini kita plotkan kalau tidak 2 tahun setengah. Nanti sisanya ya insya Allah menghafal matan Zubat, ya fikih dalam mazhab Syafi'i, Zubat, ya karya Ibnu Ruslan. Nanti sarahnya paling kita menggunakan Mawahib As-Samad, ya syarah matan Zubat. Nah itu 1000 sekian bait. Santri harus hafal. Ya santri harus hafal. Yang matannya dan juga sarahnya harus paham. Nah sehingga dengan bekal itu saja, insya Allah secara fikih sudah lumayan kokoh, ya dalam mazhab Syafi'i. Nah nanti haditsnya kan sekarang baru mustalah hadits. Nanti insya Allah hadits yang kita pakai adalah
Bulughul Maram. Kita fokus pada hadits ahkam. Ya, Bulughul Maram hari ini banyak yang mensyarah dari lintas mazhab. Tapi saya pengen tidak dari mazhab Syafi'i, biar ada warna. Kalau dulu saya di Libya belajarnya Subul Salam. Ya Imam As-Sun'ani, ya di situ ada pendapat-pendapat ulama yang lain. Nah, jadi ini fikih Syafi'i, kemudian ini santri belajar lintas mazhab. Jadi biar mereka juga tahu mazhab-mazhab yang lain. Nah, kemudian tafsirnya kita ambil Rawaiul Bayan fi tafsir ayatul ahkam. Ya Syekh As-Sabuni. Ya, khusus di ahkamnya itu juga lintas mazhab. Tapi fikih yang paling kita tonjolkan adalah mazhab Syafi'i. Nah, seandainya selesai Mahdharo, kalau pengen jurusan umum sudah punya dasar syar'i belum? Sudah. Ketika kemudian mengambil kedokteran, mengambil fisika, kimia, pertanian segala macam, itu fikihnya sudah kuat, sudah layak disebut ustadz. Ya, padahal ustadz hari ini belum tentu bisa baca bahasa Arab kan gitu loh. Nah, ini sudah jangankan bahasa Arab gitu loh. Kitab-kitab fikih dikuasai, dihafal. Lebih layak disebut ustadz. Ngambil jurusan umum. Walaupun di Mahdharo juga sementara rezeki belajar umum juga, tapi ini diperkuat. Kalau kemudian ingin mendalami ilmu agama, dia sudah punya bekal yang cukup, dan insya Allah ketika mendalami akan lebih kuat lagi. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi jangan kemudian kita hari ini sok-sokan, kemudian kita perlu bongkar ulang mazhab ini, kita dirikan mazhab yang baru. Buang-buang waktu. Sudah kita ikuti mazhab yang ada. Toh kita mau berijtihad seperti apapun, gak akan keluar dari ijtihad ulama yang sudah ada. Makanya kalau kita bukan mujtahid, ya seandainya kita ingin pendapat yang lain, tidak boleh kita mengatakan hasil ijtihad saya adalah begini. Yang ada dalam hal ini saya taklid kepada mazhab Syafi'i karena saya merasa dalilnya lebih kuat. Dalam hal ini saya taklid ke mazhab Maliki karena saya merasa dalilnya lebih kuat. Tetap mau manapun yang kita pilih itu taklid. Yang nggak boleh taklid buta, ta'assub dengan menyalahkan yang lain, itu yang tidak boleh. Yang ada kemudian apa yang menjadi keyakinan kita, kalau itu rojih, ada pun berbeda sunnah. Ya, kita saling lapang dada, saling menghargai. Nah, begitu. Ya, jadi kalau kemudian para santri itu ya fikih Syafi'inya kuat, kemudian memahami pendapat-pendapat yang lain, ya mazhab-mazhab yang lain tadi, ya dari mengkaji Subul Salam, dari mengkaji Rawaiul Bayan, ketika ketemu pembahasan tentang masalah fikih, ya saya yakin nggak ribut. Orang ribut hari ini karena dia nggak tahu apa-apa gitu loh, kosong isinya. Namanya kosong itu kan ibaratnya kayak apa namanya, wadah kosong, dikasih uang receh satu, digoyang-goyang pasti bunyi, kenceng bunyinya. Tapi kalau wadah itu isi uang logamnya itu full, ditambahin satu, nggak goyang, dia kokoh dan nggak akan mengeluarkan banyak bunyi. Ya, kadang hari ini kita merasa itu hebat gitu. Ya, kalau orang itu hebat, nggak layak pembahasan itu dibahas ulang gitu. Selesai. Ya, tapi kita hari ini ramai itu ya karena kosong isinya. Nah, maka kita pengen satu-satu Mahdharo itu berisi. Ya, karena berisi maka tidak berisik. Ya, karena hari ini berisik karena tidak berisi. Gitu ya. Ya, maka itu yang kita harapkan. Nah, jadi pentingnya kita kemudian mengkaji mazhab tadi itu, ya sudah menjadi tangga dari kita kemudian mengenal Allah, mengenal perintah dan larangan Allah agar bisa naik di level ilmu yang ketiga. Dan bayangkan ilmu yang ketiga saja itu kan butuh estafet juga. Ada nggak orang hari ini ketika tadi dia ngambil jurusan komputer, saya mau jurusan komputer tapi saya nggak mau program komputer hari ini dan peralatan komputer, saya akan buat dari awal komputer yang baru, ya dengan konsep dan sistem saya sendiri, nggak ikut yang sebelumnya, nggak jadi komputernya. Ya, kemudian dia ngambil otomotif, saya nggak mau tadi belajar ilmu otomotif hari ini, saya akan ngarang sendiri. Yang nggak bisa, semua tadi ada tahapan. Nggak akan ada teknologi canggih hari ini kalau tidak mengikuti perkembangan-perkembangan yang sebelumnya. Sama, kita akan terjebak pada masalah fikih kalau kita itu tadi mundur lagi ke belakang.
Nah, kita pahami itu. Jadi apa yang menjadi keyakinan kita lakukan. Kalau kemudian berbeda, sudah kita saling melakukan dada. Selesai urusan. Ya, kalau kemudian ingin mengkaji kedalaman pemahaman dengan diskusi ilmiah, nggak ada masalah. Tapi yang nggak mungkin itu memaksa orang lain ikut pendapat kita. Ya, siapa kita? Ulama yang kemudian mereka sangat dalam ilmunya nggak selesai kok. Apalagi kita. Dan Allah kalau ingin nggak ada perbedaan pendapat, udah Al-Quran itu nggak mengandung multitafsir. Oh, berarti undang-undang kita hari ini hebat ya, undang-undang negara, karena multitafsir. Itu orangnya yang nggak bisa bikin redaksi, makanya multitafsir. Tapi kalau Al-Quran kenapa multitafsir? Karena rahmatnya Allah ingin kemudahan bagi umatnya. Jadi itu beda Al-Quran dengan undang-undang. Gitu ya. Baik, ya itu secara umum. Jadi posisi madzhab fikih di dalam peradaban yang menjadi satu hal yang penting untuk kita kaji, kita pelajari. Karena mungkin kita sampai ke tingkatan ilmu yang ketiga, kalau yang keduanya kosong, makanya harus kuat. Nah, untuk kuat itu juga tidak harus mengulang dari awal. Yang sudah ada sudah kita ikuti. Ya, sehingga kalau kemudian sudah kuat, muncul permasalahan fikih yang baru. Nah, kemudian dengan malakah fikih yang sudah kita miliki, ya dengan dasar ya keilmuan yang kita miliki, kita bisa menjelaskan hukum terhadap permasalahan yang baru. Kalau kemudian tidak pernah kuat, ya bahkan satu mazhab pun nggak kuat, sulit kemudian kita ya untuk bisa menentukan hukum pada perkara-perkara yang baru. Ya akhirnya kemudian menjadi terbelakang, tertinggal, ya sudah. Nah begitu. Baik, ya gitu ya, siapa ya? Siap belajar ya? Siap. Ya, siap menghafal ya? Siap. Nah makanya matan Durra al-Bahiyahnya segera diselesaikan. Ya kan nanti banyak matan yang harus dihafalkan. Nah begitu. Baik, ya demikian barangkali yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan ke Dafa. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi siapa yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang ikhwan dulu, bertanya yang ikhwan dulu, ada nggak? Dari ikhwan ada yang ditanyakan? Ya ada. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya terkait dengan fikih yang diamalkan dalam keadaan tertentu atau kondisional, dan mungkin juga sering jadi bahan diskusi gitu ya. Sebagai contoh yang nanti menyentuh lawan jenis ketika mengambil mazhab Syafi'i itu kan dibatalkan, tetapi dengan kondisi tertentu, misalnya dalam kegiatan ibadah haji atau umroh itu kan ada dengan pendapat juga ketika di sana praktek ini mungkin menjadi kendala bagi sebagian orang untuk tidak mudah menghindari praktek itu, sehingga apakah boleh pada kondisi tertentu itu mengambil mazhab yang lain yang memberikan disebutkan apakah itu termasuk bagian dari kedokteran dan sebagainya. Itu yang bisa disebutkan. Baik, ya justru kemudian disinilah ya kita melihat keindahan Islam, ya dan kemudian dalam Islam dan rahmat Allah, ya dengan aturan Islam, ya dengan adanya perbedaan pendapat itu menjadi satu solusi. Ya ketika dalam satu kondisi yang sulit, ya kita menerapkan satu madhab, ya maka tidak ada masalah, bahkan menjadi solusi. Ya kita beralih ke madhab yang lain,
Ya, dan justru yang masalah itu kalau tidak ada pendapat ulama. Ya kan nggak mungkin kita ngarang sendiri. Ya karena kita bukan mujtahid, tapi dengan adanya pendapat-pendapat ulama, ketika misalkan dalam satu kondisi kok mazhab ini ya kita merasa dia rojih, tapi bisa jadi satu pendapat yang rojih dalam satu kondisi dan satu tempat, di kondisi yang lain dan waktu yang lain bisa jadi marjuh. Ya, pendapat yang rojih dalam satu kondisi bisa menjadi marjuh. Nah, maka ini menjadi alternatif tadi. Ya, misalkan tadi ketika haji atau umroh sulit kalau menerapkan mazhab Syafi'i misalkan. Ya, nanti wudunya batal terus. Nah, itu ada kisah. Ya, ini yang jelas kisahnya kayaknya dari orang yang non mazhab Syafi'i. Ya, jadi kisah seorang laki-laki yang mati gara-gara mazhab Syafi'i. Jadi rajulun qatalu asy-Syafi'iyah. Ya, jadi dia wudu, kemudian pengen sholat, pengen tawaf, kesentuh, waduh batal, wudu lagi. Ya, nanti kemudian wudu, ya sampai akhirnya lama-lama dia pingsan. Saking nggak kuatnya tadi batal terus. Nah, ya ini akhirnya kemudian dijadikan bahan isengan tuh, buktinya mazhab Syafi'i itu memberatkan. Ya enggak juga kan gitu. Nah, kalau kemudian dalam satu kondisi tidak memungkinkan, ya tadi ada mazhab yang lain, enggak ada masalah. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika para sahabat itu berbeda pendapat, itu senang. Artinya banyak opsi bagi umat ini. Ya. Jadi enggak ada masalah, justru itu menjadi alternatif, menjadi solusi. Nah, yang tidak boleh itu nanti ada pembahasan, boleh nggak kita, kan nggak ada kewajiban berpegang dengan satu mazhab, boleh nggak kita memilih pendapat yang paling gampang, tatapu arukhos, kayaknya yang ini nih lebih enak nih, yang itu ikut yang itu aja lebih enak. Ya, ummahat itu kalau ditanya misalkan milih mana, ya milih mana bagi perempuan yang hamil atau menyusui ketika tidak puasa, qadha atau fidyah? Milih yang mana kira-kira? Perempuan yang hamil atau menyusui ketika tidak berpuasa, qadha atau fidyah? Ya, milih yang mana, Umar? Fidyah. Enak ya? Itu pendapat sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, tapi dalam fikih itu pendapat marjuh. Ya, karena hamil dan menyusui kiasnya lebih dekat kepada sakit atau safar, karena dia masih bisa qadha. Beda dengan orang yang sudah tua renta, mau ditunggu sampai kapanpun nggak mungkin bisa qadha dia, makanya fidyah. Nah, sedangkan hamil dan menyusui masih ada kesempatan untuk qadha. Ya, tapi nggak apa-apa, walaupun saya yakin qadha itu lebih rojih, tapi kan saya milih yang gampang. Nah, apa hukumnya kalau begitu? Beda kalau kemudian saya milih yang gampang karena saya meyakini ini lebih rojih. Berarti dia milihnya karena rojihnya, bukan gampangnya. Tapi saya memilih yang gampang walaupun saya meyakini yang lain lebih rojih. Boleh nggak? Nah, bahkan sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena al-ijtihad la yunqad bil ijtihad. Satu ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Selama itu ijtihad ulama boleh diikuti. Ya, tapi saya lebih cenderung ikut ulama yang mengatakan ya kita mengikuti apa yang rojih bagi kita. Kenapa? Kalau kemudian kita ikut yang gampang, nanti agama itu jadi mainan. Ya, padahal kita meyakini yang lain, tapi karena hanya mencari gampang, akhirnya agama menjadi mainan. Nah, yang ada kita boleh tadi berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain, ya karena dalam hal ini kita merasa ini lebih rojih, kita taklid yang ini. Dalam hal ini lebih rojih, ya kita taklid yang ini, dan itu menjadi solusi. Dan bahkan tidak harus mazhab, ya. Non madhab, tapi ada pendapat-pendapat ulama yang hari ini masih tertulis, ya, dan tercatat pendapat mereka.
Kalau lempar jumroh ketika haji, mulainya kapan? Ini para haji. Dulu waktu lempar jumroh, ya 11, 12, 13, itu kapan mulai lempar jumroh? Hah? Ketika zawal. Ketika zawal. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahkan sebelum zawal pun boleh. Sebelum zawal pun boleh. Nah, ini pendapat yang enggak lazim. Ya, tapi itu ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, kalau tidak salah pendapatnya Imam Atha bin Abi Rabah. Ya, seorang mufti dan ulama di Mekah saat itu. Pendapat ini enggak lazim. Tapi hari ini dengan jumlah haji yang seperti itu, bayangkan kalau kemudian harus dipaksakan pada zawal semuanya, dengan resiko tadi berdesakan dan kemudian ada potensi ya jatuh korban. Lebih ahsan mana? Tetap dipaksakan pada zawal atau kemudian sebelum zawal pun sudah boleh? Dengan ya bersandar pada pendapat ulama yang membolehkan tadi. Nah, itu jadi opsi, jadi solusi. Nah, makanya ini barokahnya pendapat ulama. Zaman dulu mungkin nggak dipakai, tapi zaman ini bisa jadi itu yang lebih kuat, yang lebih memungkinkan. Nah, begitu. Ya, jadi nggak ada masalah kemudian kita dalam satu kondisi beralih ke mazhab yang lain. Ya, selama kemudian kita meyakini itu lebih kuat, lebih tepat atau sesuai dengan kondisi yang paling memungkinkan. Nah, yang diwanti-wanti oleh para ulama itu ya adalah ketika pindah-pindah mazhab itu ujungnya adalah talfik, campur-campur mazhab yang hasil campurannya tidak ada yang mengakui. Nah, itu yang nanti dilarang. Ya, contohnya begini. Ya, seseorang itu ketika wudhu itu begini, cuma 3 helai rambut saja, gitu ya, tinggal di belakangan kan gini enak. Ya, nanti kalau ditaruh itu diisengi teman, baiknya disembunyikan. Ya, makanya saya ikut pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan tadi 3 helai misalkan. Ini alasan santri, biar baiknya nggak disembunyikan temannya. Nah, ada orang kemudian wudhunya itu 3 helai rambut, kemudian ke masjid gandengan dengan istrinya. Mungkin nggak santri itu ke Mahdoro gandengan dengan istrinya? Mungkin, kan nggak apa-apa kan? Ya, di fikih nggak ada masalah. Kemudian ya bahkan wanita sebelum balik pun bisa dinikahkan walaupun berumah tangganya setelah balik. Ya, apalagi sudah balik kan lebih layak untuk menikah. Ya, dan konsep pendidikan yang benar itu ketika balik siap menikah, bukan harus menikah, siap menikah. Kan enak ya, jadi ke Mahdoro berangkat sama istrinya. Jadi nggak mikir pacaran lagi. Kalau sudah nggak mikir pacaran tuh mikir karya. Ini kan saya sudah suami nih, masa kok nggak mikir masa depan apa karya saya? Tapi kalau kemudian 40 tahun nggak nikah, pasti yang dipikir perhatian lawan jenis. Tapi 15 tahun sudah menikah, ya sudah nggak fokus itu lagi. Ya, kecuali bapak-bapak kan mikir nambah tadi. Itu urusan yang lain kali. Ya jadi begitu. Seseorang wudhunya itu 3 helai rambut, pergi ke masjid sholat gandengan dengan istrinya, kemudian sholat. Pertanyaannya, sah nggak sholatnya? Nah, kita tanya dulu. Mazhab Hanafi, gandengan sama istri batal nggak wudhunya? Enggak. Karena yang batalkan itu bukan sekedar menyentuh, tapi yang lain. Tapi wudhunya cuma 3 helai rambut, lah nggak boleh. Karena wamsahu bi ru'usikum, itu ilsaq, nempel. Berarti kalau nempel telapak tangan itu minimal 1/3 atau 1/4. 3 helai kurang. Berarti wudhunya nggak sah. Nah, mazhab Hanafi mengatakan karena wudhunya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Tanya mazhab Maliki, gandengan tangan dengan istri pakai syahwat enggak? Lah masa ke masjid kok pakai syahwat? Enggak lah. Enggak pakai syahwat berarti enggak batal kan? Tapi wudhunya cuma 3 helai, lah enggak boleh. Karena wamsahu bi ru'usikum, binya itu zaidah li ta'kid. Ya, zaidah untuk memberikan penegasan, berarti harus seluruh kepala diusap.
berarti wudunya nggak sah. Ya berarti salatnya nggak sah. Tanya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i 3 helai rambut wudunya, oh sah, nggak apa-apa. Karena wamsahu bi ru'usikum, binya itu litab'id, sebagian. Lah 3 helai juga sebagian. Ya, asal rambutnya di kepala. Beda dengan rambut panjang. Kalau yang diusap panjangnya sini ya enggak, itu bukan kepala. Jadi ummahat ya hati-hati ya. Jadi saya mazhab Syafi'i berarti 3 helai kata Ustaz boleh, tapi jangan rambut yang di bawah sini yang diusap. Itu bukan kepala. Jadi rambut yang masih ada di area kepala. Berarti minimal yang atas. Oke. Atau minggir-minggir dikit lagi gitu ya. Jadi jangan yang bawahnya itu enggak sah kalau yang itu. Nah, tapi ke masjid gandengan sama istrinya, lah itu wudunya batal. Berarti sholatnya, nah itu yang harus diwanti-wanti. Campur-campur madhab, yang hasil campurannya ditolak oleh seluruh madhab. Padahal kita bukan mujtahid, nggak boleh. Berarti kita harus ikut pendapat yang merupakan ijtihad, paham mujtahid tadi. Nah, berarti kalau dalam kondisi seperti itu, wudunya, oh kalau begitu alternatif, berarti Hanafi atau Maliki. Nah, berarti ikuti aturan mazhab Hanafi dan Maliki minimal di masalah thaharah dan masalah sholat. Ya jangan kemudian tetap dipaksakan pakai mazhab Syafi'i. Enggak batal, tapi cara wudunya masih Syafi'i. Nah itu ya itu masalah kalau yang itu. Jadi enggak ada masalah kita tadi dalam kondisi seperti itu ikut mazhab yang lain. Tapi asal jangan talfik saja. Nah itu yang perlu diwanti-wanti. Ya, demikian wallahu a'lam. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Saya sebagai MC mohon undur diri, mohon maaf apabila ada yang salah. Mari kita tutup acara ini dengan baca basmalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.